Dinar juga salah seorang tokoh. Waktu diminta, qila lahu ala tastasqi lana, faqal antum tastabtiluna al-matar lakinni asqatu al-hijara. Waqal law istata'tu an anam lam anam li'anni akhaf an yanzila al-'adab wa ana naim. Waktu salah seorang ahli tasawuf, tokoh aulia yang besar, yaitu Malik ibn Dinar, ini mati dalam peperangan. Dan kita tahu bahwa ini orang mati dalam peperangan memerangi Rum. Jadi jangan kira orang tasawuf itu yang kelihatannya melempeng cuma baca tasbih di masjid saja, itu bukan tasawuf, itu orang tidak bergerak. Ini Malik bin Dinar termasuk tokoh besar ahli tasawuf. Ghazali Ihya-nya itu penuh dengan nama orang ini. Tapi dia mati justru di dalam peperangan. Berani dia orang. Dan kaya. Asalnya sampai namanya Ibn Dinar. Anaknya Dinar. Artinya anak yang berenang di tengah-tengah Dinar, masih bayinya ini. Sesudah dia warisi itu harta besar dari ayahnya, disedekahkan semuanya. Dia bilang, sekarang saya mulai start berkhidmat kepada Allah. Itu Malik ibn Dinar. Dan matinya dalam peperangan. Beliau berkata, waktu orang minta padanya, cobalah tolong Malik, ente sholat istisqa, hujan sudah terlalu lama tidak turun. Malik menjawab, kesian kamu. Kamu ini masih menunggu hujan air, saya ini menunggu hujan batu. Apa sebab? Jelas karena maksiat yang banyak dilakukan orang. Kok masih ngersuloh, hujan terlambat sedikit saja sudah pada minta hujan, sholat hujan. Maksiatmu inilah kurang ono, katanya dia. Begitu maksudnya ini secara tersirat. Sebenarnya maaf, saya ini menunggu hujan batu ini. Dan andai kata aku ini bisa tidur, saya tidak berani tidur. Karena saya khawatir siksa Allah datang di saat aku masih tidur nyenyak. Di hari hijrah ini terkenanglah kita. Takut dia. Itu aulia dan ulama yang mengerti betul akan tugas dan kewajibannya terhadap Allah, terhadap masyarakatnya. Tidur saja takut. Jadi tidur itu sekedar melihat gitu saja. Dia takut siksanya Allah datang. Dia terus mendoa. Dia terus konsentrasi pikiran. Jadi orang-orang yang kalau hujan lambat dia sudah ngersuloh, minta sholat istisqa apa, tanpa menyadari apa sebab hujan ini lambat. Ini saudara-saudara bisa kita pakai pada alam kita sekarang. Apa sebab hujan pula yang sudah diturunkan oleh Allah di bumi Indonesia yang kaya ini malah menjadi musibah banjir? Ini juga mesti kita juga menurunkan pikiran atau meningkatkan kesadaran. Apa sebab itu hujan akhirnya menjadi banjir? Apa tidak ada kemungkinan kita yang salah? Sedang Allah sudah berfirman, "Ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Ingat, itu dari hasil perbuatan tanganmu sendiri. Jadi sekarang misalnya di Jawa Timur ada Bojonegoro misalnya begitu besar banjirnya, katanya di beberapa puluh tempat banjir hebat. Belum pernah katanya banjir seperti ini. Ini hujan sudah diturunkan menjadi begitu. Artinya tidak menjadi rahmat lagi. Lantas kita mesti bertanya, salahnya siapa ini? Apakah ada orang yang sadar sekarang ini? Ya betul, kita sudah harus mengingat bahwa itu juga ujian, musibah. Kita mesti sabar. Tetapi kita mesti tahu akibat, hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat ini perlu kita sadari, apalagi dalam bermuamalah kepada Allah. Tidak bisa kita berhasil bermuamalah dengan Allah kalau kita tidak belajar betul hukum sebab dan akibat. Ada orang sakit, ya tahu bahwa itu sudah ditakdirkan, tetapi coba koreksi apa sebab dia sakit. Punya anak, anaknya tak pakai kaki, kakinya bengkok, keluar matanya itu anak buta dua-dua. Jangan kesusu berbicara apa-apa. Lihat apa sebab-sebabnya. Barangkali ada penyakit-penyakit sifilis yang dialami oleh orang tuanya. Bisa saja. Ini ilmu kedokteran sudah luas, mengetahui hal-hal semacam itu.
Jadi jangan mulai mengatakan apa-apa. Walaupun itu harus kita terima sebagai ganjaran dan ajaran. Kita mesti cepat-cepat berhenti menghentikan segala kegiatan-kegiatan yang menyeleweng daripada firman dan sunnah Rasulullah SAW. Ini jelas sekarang ini. Rahmat berbalik menjadi musibah. Yang itu hari orang-orang menunggu hujan itu, sekarang mengatakan coba tahu jangan hujan ya Allah. Kalau sudah 3-4 meter, apa halnya ini semua terjadi? Ma'asyiral muslimin, begitu kata Malik ibn Dinar. Yang ketiga, Malik ibn Dinar juga pernah melihat salah seorang ra'a rajulan yusi'u fi salatih faqala inni arhamu 'iyalah. فقيل له هذا يسيء في صلاته وترحم عياله قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. Melihat ada orang sholatnya tidak benar, tidak cocok menurut sunnah Rasulullah SAW. Ya mungkin kecepatan atau sholat sambil noleh kanan kiri, mungkin ya tidak cocok gerak-geraknya. Lalu dia bilang, ya Allah, saya kesian anaknya orang ini. Dia tunjuk orang yang sholat itu sambil mengatakan, saya kesian anak-anaknya orang ini. Murid-muridnya bertanya, ini orang yang salah atau yang tidak cocok sholatnya? Pak guru mengasihani anak-anaknya. Iya, sekarang saya kesian anak-anaknya. Ini orang merupakan pembesar yang harus ditiru oleh anak-anaknya nanti. Dari segala pengaruh hawa nafsu. Kalau sholatnya ayahnya begini, berapa saja anaknya akan meniru sholat model itu. Itu gurunya anak-anak. Dalam hal ini saudara-saudara, harus kita perhatikan bahwa kita juga sebenarnya harus hati-hati. Sholat ini satu ukuran, tapi selain sholat juga yang lain-lain. Kalau kita suka nonton bioskop, juga dikias dengan ini. Kasihanilah orang-orang yang nonton bioskop. Loh, kenapa? Karena dia jadi gurunya anak-anaknya, anak perempuan dan lelakinya, guru dari istrinya, guru daripada khaddam-khaddam yang kerja sama dia. Sebab dialah yang menjadi ustaz, gurunya menonton. Kalau kita lihat orang merokok, kasihanilah anak-anaknya, pasti merokok. Kenapa? Dia gurunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kiaskan ini sudah, ukuran sendiri. Ini dibawa misal sholat. Kebetulan ini Malik ibn Dinar orang yang penglihatannya itu teliti. Ya apa anaknya gini, bapak yang ini sholat. Begitu maksudnya. Ada orang yang saya sendiri sering melihat, dan mungkin saudara-saudara juga sering melihat. Kalau sholat itu takbir melirik-lirik ke kanan ke kiri. An-Nabi SAW yaqul hadza ikhtilasun yaqtalisu syaitan min sholatil abd. Ini sholat sudah dicopeti oleh setan. Seperti orang dicopet, kecopet ini orang. Sebab dia ini diputar lehernya oleh setan ke kanan ke kiri. Banyak sekali. Dan banyak sekali saya pernah mendengar orang yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin sedang tangannya begini di dalam tasyahud. Tasyahudil akhir dia baca Fatihah. Itu artinya dia tidak ada sama sekali di situ. Ya apa anak-anaknya ini? Ini maksud Malik ibnu Dinar. Innahu kabiruhum. Ini dalam bab sholat, karena dia waktu itu melihat orang sering melihat orang di dalam sholat. Sekarang kita melihat orang masuk keluar bioskop. Lihat seorang ayah kalau masuk kamar mandi dia bersiul. Bagaimana anak-anaknya? Nyanyi, muter-puterkan pita-pita yang dia tidak tahu apa artinya dan tidak tahu apa maknanya. Lagu-lagu pop. Bagaimana anak-anaknya? Dan kalau dia juga dengan wal'iyadbillah pakai dansa, ya tunggu saja anak-anaknya. Begitulah maksudnya Malik bin Dinar. Hati-hati, orang-orang tua yang mempunyai anak. Begitu maksudnya. Kamu ini gurunya anak-anakmu. Betul? Guru. Sebab dia itu meniru kita.
Kalau ini anak kelihatan anaknya, ayahnya, ibunya, saben-saben duduk masing-masing di sejadah. Di waktu-waktu senggang mereka belajar agama, baca kitab fikih, kitab apa, rukun apa. Itu anak-anaknya setidak-tidaknya akan belajar begitu. Setidak-tidaknya anaknya itu suka sholat, kalau ayahnya suka sholat. Wa amma kalau sang ayah tidak pernah menghadap kiblat, a'udzubillah min dzalik, anaknya lebih lagi. Jadi jangan heran kalau saudara melihat seorang anak yang mengatakan saya punya ayah muslim, saya punya nenek muslim, lalu dia masuk PKI. Saya tidak pernah lihat ayahnya menghadap kiblat. Apa sebabnya? Gurunya. Nah sekarang saudara mau pertanggungjawabkan kepada siapa kesalahannya? Itu nanti kesalahannya itu berentet. Sampai termasuk mungkin ulama juga mendapat kesalahannya. Kenapa kamu tidak ajar? Kenapa kamu tidak membuat dakwah? Ulama mengatakan tidak semuanya majelis dakwah diizinkan, bisa juga tidak diizinkan. Ya begitulah, berputar-putar, akhirnya yang untung setan belaka. Jadi masalahnya ini masing-masing mesti tahu dirinya, mesti tahu kewajibannya. Ada orang menulis surat bahwa kenapa orang banyak masuk kebatinan? Nah, sebab katanya mereka tidak puas dengan ulama punya pengajian. Bagaimana lagi saudara-saudara? Saya atas nama diri saya dan atas nama ulama, saya mohon maaf dari orang-orang itu. Saya tidak sengaja begitu. Banyak orang masuk kebatinan, kepercayaan, klinik, dukuisme, dan macam-macam, kemenyanisme, dan lain-lainnya. Nah, itu kata mereka ya saya tidak puas, kurang. Dia maksudnya minta pengajian secara mistik. Ya siapa yang bisa memuaskan itu saya tidak tahu, tapi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang itu cepat kembali kepada pangkuan Islam yang betul. Ya belajar, mari sama-sama kita isi misi. Begitulah maksud saya terhadap mereka itu. Maksud saya terhadap mereka itu. Sebab aliran-aliran semacam ini kian membanyak di tengah masyarakat. Dia tidak mau satu pengajian yang real, yang betul-betul 2 kali 2 sama dengan 4 cocok dengan hadis dan Quran. Dia minta sesuatu yang agak cocok dengan maksud-maksud tertentu. Dan orang sekarang apalagi tahu apa itu, jadi agak kabur masalahnya. Orang-orang kebatinan sendiri mengatakan bahwa ini semuanya Islam, kebatinan katanya. Kita ini dianggapnya kebatinan sama dia, dicakup. Seorang tokoh kebatinan terbesar di Indonesia pernah menulis, isi tulisannya itu begini, lihat, semua tukang becak di Indonesia ini adalah orang kebatinan. Loh kenapa? Lebih cocok dan lebih dekat pikiran dan hatinya kepada kebatinan. Ditanya apa? Dia bilang, ya saya mau naik becak, dia bilang Bismillah. Bismillah kok malah kebatinan. Itu tandanya dia tidak tahu itu Bismillah apa. Mestinya dia bilang tukang-tukang becak lebih cocok dengan ajaran Islam. Sebab dia mengatakan Bismillah. Walaupun masalah sholat itu kadang-kadang ya mundur, telat, tapi Bismillah masih disadari. Jadi ini masalah saudara-saudara, hendaknya kita sama-sama waspada, sama-sama prihatin. Jangan banyak senggang hari ini untuk main, untuk bercanda atau nonton apa yang betul-betul kita menghadap kepada Allah saat-saat seperti ini supaya kita mendapat rahmatnya. Lain tidak, kita tidak perlu rahmatnya orang, kita perlu rahmatnya Allah sekarang ini. Orang mungkin tidak rahmat kepada kita, tapi Allah pasti rahmat kepada kita. Betul saudara-saudara?